Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang akad dan produk pembiayaan bank syariah. Pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ke-11 kita sudah membahas tentang akad dan produk penghimpunan dana bank syariah. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke pembiayaan bank syariahnya. Kita lihat dulu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ini definisi dari kredit ya. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan definisi pembiayaan ya, kalau di istilah kredit itu digunakan di bank konvensional, sedangkan dalam istilah dalam perbankan syariahnya yaitu pembiayaan. Nah, ini dalam lanjutan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, di mana pembiayaan merupakan prinsip syariah yang mana penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk apa? Untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, di sini ada jenis pembiayaan bank syariah dan jenis akadnya. Nah, jenis pembiayaan terbagi menjadi 3. Di sini ada konsumtif, ya, konsumtif atau untuk konsumsi sama saja. Kemudian investasi dan modal kerja. Jenis pembiayaan yang konsumtif, akad syariahnya biasanya menggunakan mudharabah dan musyarakah mutanakiswah atau MMQ. Kemudian jenis pembiayaan investasi ada mudharabah, musyarakah mutanakisah, MMQ, dan IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Kemudian modal kerja untuk jenis pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah, musyarakah, kemudian pembiayaan ulang atau musyarakah mutanakisah. Nah, pembiayaan prinsip akad bagi hasil, di sini nilai bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah. Ini salah ketik ya. Berdasarkan nisbah atau rasio atau persentase yang ditentukan di awal akad. Kemudian rasio bagi hasil berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh mudharib. Besarnya nilai bagi hasil masing-masing tergantung keuntungan investasi dan tidak bersifat flat atau tetap. Dalam hal ini terjadi ketika ada kerugian ya, maka kerugian ditanggung bersama antara pemilik dana dan pengelola. Jika kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pengelola. Nah, di sini sudah pernah dibahas juga pada pada video sebelumnya, di mana kalau kerugian itu karena faktor alam, misalkan bencana alam ya, yang itu bukan kelalaian dari si pengelola, maka itu akan ditanggung bersama ya dari pemilik dana dengan pengelola dana. Nah, tapi kalau ini karena kelalaian pengelola yang tidak kurang baik dalam mengelola bisnisnya, maka kerugian ditanggung oleh pengelola. Kemudian metode perhitungan bagi hasil yakni profit sharing atau revenue sharing, tergantung metode mana yang disepakati. Nah, di sini pembiayaan prinsip bagi hasil. Nah, ini ada yang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Untuk pembiayaan mudharabah, yang pertama persyaratan modal, kemudian persyaratan kegiatan usaha, yang ketiga pembagian keuntungan, yang keempat pemberhentian mudharabah, yang kelima mudharabah wal murabahah. Untuk yang pembiayaan musyarakah, di sini bisa musyarakah mutanakiswah. Karakteristik musyarakah mutanakiswah
tujuan produk, objek pembiayaan, dan prinsip serta ketentuan. Kita lihat skema untuk akad mudharabahnya. Nah, di sini di sisi sebelah kanan ada pengusaha paling ujung, sisi ujung kiri ada bank. Di sini menggunakan akad mudharabah. Nah, untuk mudharabah modal 100% dari bank. Sedangkan pengusaha di sini dia mengandalkan skill bisnisnya, ya, kemampuan dalam berbisnisnya. Nah, ini untuk kegiatan usaha. Yang dimana kegiatan usaha ini tentu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, ya, keuntungan di sini sehingga membutuhkan tadi modalnya. Nah, membutuhkan modalnya tadi dari bank 100%. Nah, kemudian nanti akan ada bagi hasil bagian keuntungan X, ya, bagian keuntungan X untuk bank dan bagian keuntungan Y untuk pengusaha. Itu untuk mudharabah. Kemudian skema akad pembiayaan mudharabah ini kita bisa lihat juga proses-prosesnya, di mana yang pertama nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank. Kemudian yang kedua ada akad antara keduanya yang disepakati menggunakan akad. Misalkan di sini akad pembiayaan mudharabah. Kemudian bank memberikan modalnya, modal usaha kepada nasabah. Nah, setelah itu usaha ini nanti akan menimbulkan keuntungan yang dimana nanti akan ini terjadi dari keuntungan itu, maka wajib adanya bagi hasil, ya, karena ini mudharabah bagi hasil yang bagi hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan nisbahnya. Nisbahnya berapa misalkan, ya, 60/40, 60% 40%, misalkan 60 nasabah, 40%-nya bank misalkan. Nah, gitu. Kemudian apabila terdapat kerugian tadi yang sudah saya jelaskan terkait mudharabah, ya, tergantung kerugiannya itu disebabkan oleh siapa. Kalau oleh alam tadi akan ditanggung bersama. Kemudian skema akad musyarakah di sini hampir sama. Ada ujung kanan pojok pengusaha, kemudian ada pihak bank. Nah, namun bedanya di mana? Nah, karena ini menggunakan akad musyarakah, jadi bank tidak pure 100% modalnya kepada pengusaha. Nah, di mana di sini modal dan skill keduanya memberikan modal, sama-sama memiliki modal dan memiliki skill. Nah, untuk kegiatan usaha yang menimbulkan keuntungan, nah keuntungan ini membutuhkan modal yang bagian modalnya itu dari bank. Karena pengusaha modalnya kurang, akhirnya membutuhkan tambahan modal dari pihak lain, yang dalam hal ini yaitu bank syariah. Nah, kemudian bagian keuntungan X dan bagian keuntungan Y ini juga sesuai dengan nisbah yang sudah ditentukan. Nah, ini untuk skema musyarakah mutanakisah MMQ. Di sini kita lihat lagi. Ini untuk di sebelah kiri ada nasabah, di sebelah kanan ada bank. Di sini kita melihat dulu ada bagi hasil nasabah, ada bagi hasil kepada bank, bagi hasil nasabah M%, bagi hasil bank N%, kemudian pembayaran sewa, kemudian sebagai pendapatan bank, kemudian untuk pembelian porsi bank. Nah, di sini kita coba
telaah bagaimana kita membaca skema musyarakah mutanakisah. Oke, sekarang kita lihat di sini misalkan di tengah ini ada gambar rumah ya, ada gambar rumah. Ini ibaratkan saja properti misalkan. Nah, atau ya rumah ya, rumah misalkan KPR. Ini bisa juga KPR itu pakai akad musyarakah mutanakisah. Nah, di sini nanti posisi yang punya uang ya, posisi yang punya uang itu bank syariah ya, bank syariah di mana yang bisa beli properti ini si pemilik properti ini itu adalah bank syariah. Nah, ini apa namanya, saling kerjasama untuk membeli aset ya, membeli aset di sini berupa properti misalkan rumah. Nah, jadi nanti seiring berjalannya waktu kepemilikan ini bank akan semakin berkurang ya, akan semakin habis masa kepemilikannya yang akan berpindah ke nasabah ya, semakin banyak ke nasabah. Nah, di sini ini kalau di konven itu ya seperti misalkan ketika ngangsur rumah ya, awalnya rumah itu miliknya bank misalkan. Miliknya bank, sama-sama kerjasama ya, kemudian nanti di akhir kan akan menjadi miliknya si nasabah. Nah, jadi semakin banyak uang yang diangsur, maka akan semakin mendekati kepemilikan itu. Nah, dan artinya si pihak bank juga akan semakin semakin mendekati selesai dalam mengangsur ya, maka kepemilikan itu akan berpindah ke nasabah gitu. Nah, selama proses mengangsur tadi, maka ini diibaratkan sebagai pembayaran sewa nasabah kepada kepada bank, pembayaran sewa rumah misalkan di sini. Nah, pembayaran sewa rumah ini diibaratkan sebagai pendapatan bank karena rumah ini sudah bisa ditempati nasabah, padahal nasabah belum membayar semuanya kepada bank. Nah, di sini makanya nanti ada bagi hasil nasabah, ada bagi hasil bank untuk pembelian porsi bank. Silahkan nanti bisa didiskusikan biar kalian lebih bisa memahami nanti seperti apa skema musyarakah mutanakisah ini. Nah, untuk pembiayaan prinsip jual beli di sini ada murabahah, ada pembiayaan salam, dan jual beli istisna. Proses pembiayaan murabahah di sini ada skemanya. Saya kira ini bisa dipahami ya, sesuai dengan urutan angkanya. Kemudian di sini ada nasabah, ada bank. Yang pertama melakukan negosiasi dan melihat persyaratannya apa saja ya. Persyaratannya apa saja. Kemudian beli barang secara tunai, pihak banknya membeli secara tunai kepada supplier penjual. Kemudian kirim barang ke nasabahnya. Barang ke nasabah, kemudian nasabah membayar kewajibannya. Salah, ini yang ketiga dulu. Berarti nasabah ini melakukan akad dulu, akad murabahahnya. Setelah itu akad serah terima barang dan nasabah kemudian membayar kewajibannya kepada bank. Selanjutnya ada istilah diskon murabahah.
Nah, dalam ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang diskon menetapkan bahwa jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, LKS lembaga keuangan syariah ya, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Maka diskon adalah hak nasabah, akan tetapi jika pemberian diskon setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad dan hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani. Nah, kemudian untuk skema akad salam, nah di sini ada pembeli, kemudian ada produsen penjual. Di sini untuk akad salam, yang pertama pesanan dengan spesifikasi barang, kemudian terjadi negosiasi dan akad salam. Setelah itu pembeli membayar penuh di muka ya kepada produsen. Nah, kemudian produksi sesuai pesanan tadi ya, sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta. Setelah itu barang pesanan dilanjutkan ke pengiriman kepada pihak pembeli. Udah gitu. Nah, yang perlu dilingkari adalah di sini yaitu bayar penuh di muka pembelinya ya kepada produsen atau penjual. Nah, kita lihat untuk akad salam yang paralel. Nah, untuk yang paralel di sini kita lihat tadi tanpa ada perantara bank ya. Di sini ada nasabah, ada bank. Kita bisa lihat ini urutan angkanya. Yang pertama nasabah melakukan negosiasi dan melakukan akad salam kepada bank. Kemudian setelah itu banknya melakukan negosiasi dan akad salam kepada siapa? Yaitu kepada pihak produsen. Kepada pihak produsen yang akan memproduksi pesanannya. Kemudian yang tahap kedua 2A ya. Nasabah bayar di muka, dicicil di belakang. Bayar di muka tapi dicicilnya di belakang. Nah, kita cari untuk angka 2B-nya. Nah, bank ini yang membayarkan dulu ke produsen atau penjual. Setelah itu, kita masuk ke 3A, produsen mengirim barang ke nasabah. Ya, mengirim barang ke nasabah. 3B-nya, bank mengirimkan dokumen ke produsen atau penjual. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti ada salam 1, ada salam 2. Salam 1 ini antara nasabah dengan bank. Salam 2-nya antara bank dengan produsen atau penjual. Ini kita masuk ke skema akad istisna. Nah, ini yang beda dengan akad salam tadi. Di sini ada pembeli, ada produsen. Nah, kalau tadi di salam itu bayar di muka, penuh ya, penuh semuanya. Tapi kalau di sini pembeli itu bayar di muka, dicicil atau bayarnya di belakang. Bayarnya di belakang. Kepada produsen, di sini nggak ada bank yang kita bahas saat ini ya. Nah, jadi pembeli melakukan pesanan dengan spesifikasi barang, jadi sama, kemudian melakukan negosiasi, kemudian terjadi akad istisna kepada produsen. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran di muka, dicicil atau bisa dibayar di belakang. Setelah itu produsen memproduksi pesanannya. Kemudian setelah itu barang pesanan sudah dibuat dan dilakukan pengiriman barang kepada pembeli. Nah, ini
Yang ini kita lihat untuk skema akad istisna paralel. Ini kalau yang paralel ini ada tiga apa namanya? Ini ada tiga pihak. Ada nasabah, ada produsen, ada bank syariah. Nah, di sini seperti halnya tadi prosesnya, hanya saja kita lihat dulu tahapannya. Dari nasabah ya melakukan pesanan dengan spesifikasi barang. 1A, ada negosiasi dan terjadi akad istisna kepada bank syariah ya, penerima pesanan. Kemudian setelah itu dari 1A ke 1B, pesan barang nasabah, negosiasi dan akad istisna terjadi kepada produsen yang dikehendaki oleh nasabah. Nah, selanjutnya untuk 2A kita lihat nasabah melakukan bayar di muka, dicicil atau bayar di belakang. Kemudian 2B, bank syariah membayarkan kepada produsen. Setelah itu 3A, bank syariah menerima kiriman dokumen dari produsen. Nah, kemudian kita lihat untuk 3B-nya, produsen mengirimkan barang kepada nasabah atau mustasni ya di sini. Selanjutnya nasabah otomatis menerima pesanan barang yang diinginkan sesuai dengan spesifikasinya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu pembiayaan dalam prinsip sewa ya. Nah, di sini ada 3 akad. Yang pertama akad ijarah, kemudian ada akad ijarah muntahiyah bitamlik IMBT ya, kemudian al-ijarah al-ma'usufah fil dhimmah ya. Fil dhimmah. Nah, IMFD. Nah, untuk skema akad pembiayaan ijarah di sini ada mustajir, ada ma'jur, kemudian ada supplier, kemudian di sini ada mu'jir. Nah, kita lihat angka-angka urutannya. Di sini mustajir ya, nasabah pesan objek sewa kepada mu'jir yaitu pihak bank. Kemudian bank membeli objek sewanya kepada supplier atau penjual. Setelah itu 3A kita lihat titik-titik itu garis putus-putus ya. 3A ini kepemilikan menjadi pihak bank ya, karena bank telah membeli objek sewanya kepada supplier penjual atau penjual. Nah, kemudian setelah itu kita lihat untuk 3B-nya. Nah, terjadi akad ijarah. Akad ijarah dari bank ke nasabah. Dari bank ke nasabah. Setelah itu selanjutnya ada proses bayar sewa antara nasabah kepada bank. Nah, ini sampai tahapan yang keempat, gitu ya. Ini skema akad pembiayaan ijarah. Selanjutnya kita lihat untuk skema akad IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik. Di mana di sini hampir sama, ada nasabah, ada objek sewa, ada supplier atau penjual dan bank. Kita lihat lagi, nasabah di sini pesan objek sewa kepada bank, ya, nomor 1. Kemudian nomor 2-nya, bank membeli objek sewa kepada supplier penjual. Selanjutnya untuk kepemilikan objek tadi yang dibeli oleh bank menjadi berpindah dari kepemilikan supplier atau penjual ke pihak bank. Kemudian setelah itu terjadi akad IMBT ya, ijarah muntahiyah bitamlik antara bank dengan nasabah. Nah, kemudian setelah itu, setelah 3B, kemudian kita beralih ke nomor 4, yaitu nasabah melakukan pembayaran sewa kepada pihak bank. Nah, setelah poin keempat kita lihat 5A. Nah, setelah
terjadi ya. Tadi kalau di akad ijaroh itu sampai pada angka keempat ya, hanya sampai pada bayar sewa untuk skemanya. Nah, sedangkan untuk skema akad IMBT di sini, ini dilanjutkan ada alih kepemilikan dari bank ke nasabah. Ada pengalihan kepemilikan. Nah, kepemilikan apa ya? Otomatis kepemilikan terkait objek yang dibeli bank tadi. Jadi tadi kan kepemilikan dari supplier penjual berpindah ke bank. Selanjutnya saat ini kepemilikan berpindah dari bank tadi ya yang sudah memiliki kan bank. Kemudian berpindah ke nasabah. 5A. Kita lihat 5B-nya. Nah, 5B ini tadi. 5B kepemilikan sudah menjadi milik nasabah. Itu untuk akad IMBT. Sekarang lihat bedanya ya, yaitu ada tambahan untuk skemanya yaitu pada poin 5A dan 5B. Nah, selanjutnya untuk skema akad IMFD tadi, di sini kita bisa melihat ada nasabah, ada objek sewa, ada supplier atau developer di sini. Kemudian bank syariah. Nah, yang pertama kita lihat dulu mana sih angka 1. Nah, angka 1 di sini sama ini karena kita membahas sewa menyewa ya. Tadi ini dari nasabah pesan objek sewa kepada bank syariah selaku pemberi sewa. Nah, bank syariah pesan objek sewa kepada supplier atau developer. Dalam hal ini terkait perumahan ya, perumahan untuk IMFD ini. Nah, ini bahasanya lebih pada ini kayak KPR gitu ya. Kalau di di bank konvensional. Nah, selanjutnya setelah pesan objek sewa kepada supplier atau developer ini kepada developer, kemudian 3A ya. 3A mengirimkan spesifikasi perumahannya atau spesifikasi objeknya kepada siapa? Kepada bank syariah. Nah, setelah itu bank syariah ngapain? Nah, bank syariah melakukan akad ijaroh IMFD tadi kepada nasabah. Nah, kemudian dari 3B itu kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu angka 4. Kita lihat ada sewa kepemilikan. Bank memindahkan manfaatnya. Manfaat kepemilikannya, manfaat kegunaan objek atau rumah tadi kepada nasabah. Nah, setelah itu nasabah juga melakukan bayar sewa kepada bank syariah. Nah, membayar sewanya kepada bank syariah secara tempo pasti ya, karena ini sewa, yang namanya sewa itu kan tempo. Diperpanjang gitu ya. Nah, seperti KPR pada umumnya. Kemudian setelah 5A ini sudah bayar sewa, ya sudah. Nah, ini sudah terakhir sampai lunas gitu ya. Jadi otomatis bank memindahkan manfaatnya tadi. Kemudian kepemilikan dari bank syariah sendiri semakin berkurang ketika nasabah membayar sewanya semakin banyak. Nah, akhirnya nanti bank memindahkan kepemilikannya kepada nasabah dan akhirnya rumah itu menjadi milik nasabah ketika lunas. Itu untuk skema akad IMFD. Kemudian pembiayaan sosial, prinsip pinjaman atau kebijakan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada akad qard dan akad qardul hasan. Nah, kita pelajari satu persatu lagi. Untuk skema akad pembiayaan qard, jadi saat ini kita sedang belajar banyak skema terkait skema akad-akad ya, terutama akad yang berkaitan dengan pembiayaan. Kalau kemarin kita belajar tentang skema-skema untuk akad penghimpunan dana, nah saat ini kita mempelajari tentang akad-akad berbagai macam akad pembiayaan di bank syariah. Oke, kita lihat lagi. Pokoknya poinnya untuk membaca skema gampang. Kita ikuti, kalian bisa mengikuti urutan-urutan angkanya. Di sini ada bank syariah, ada UMKM ya, atau usaha mikro, ultra mikro.
ada peminjam, nasabah, muqtarid, ya. Ini di sini yang pertama terjadi akad qard, ya, akad qard antara pemberi pinjaman dengan peminjam, antara bank syariah dengan nasabah. Selanjutnya, bank syariah menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah, kemudian nasabah membayar biaya administrasi plus jaminan jika perlu, jika ada, ya. Karena masing-masing bank syariah itu tentu memiliki perbedaan-perbedaan terkait untuk proses-proses peminjaman atau pembiayaan. Nah, setelah itu poin yang ketiga, si peminjam atau nasabah kan memanfaatkan dananya untuk bisnis, untuk bisnisnya, untuk usaha mikronya, untuk UMKM-nya atau untuk usahanya. Nah, setelah itu usaha yang dilakukan ini memperoleh keuntungan, ya, keuntungan untuk bagi hasil marginnya, atau bisa dianggap sebagai seperti biaya sewa. Nah, biaya sewa tadi, kemudian selanjutnya yang kelima, nah ini bisa dikatakan sebagai pemberian sumbangan sukarela kepada bank syariah. Ini untuk akad qard. Nah, kemudian skema pembiayaan qardul hasan. Nah, ini kita nanti bisa membedakan di mana perbedaan skemanya. Yang pertama, ada terjadi akad qardul hasan antara bank syariah dengan nasabah. Kemudian selanjutnya bank syariah ini, ya. Selanjutnya bank syariah memberikan modal qard 100% untuk usaha atau kegiatan sosial, untuk bisnis si nasabah, yang kemudian usaha ini akan memperoleh untung. Nah, keuntungan manfaat ini yang memperoleh kan nasabah karena dia yang menjalankan usahanya. Nah, untung ini nanti modalnya 100% kan dari bank syariah. Nah, silahkan nanti kalian bisa didiskusikan bersama antara qard dengan qardul hasan ini bedanya di mana. Kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk membedakan keduanya. Tentu beda, ya, antara qard dengan ini ada tambahan al-hasan. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyimak video ini. Silahkan dilanjutkan diskusi seperti biasa di WA group, gitu, ya. Sehingga nanti akan terjadi diskusi yang baik, diskusi yang membangun pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran kalian terkait seperti apa sih akad, kemudian skema akad-akad pembiayaan di bank syariah, ya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.